Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Perjaka Tumbal Pesugihan. Mataku memandang dari kaca jendela bis malam yang membawaku pergi. Pikiranku menerawang jauh. Teringat hari-hari terakhir di Padepokan. Yuda, jaga dirimu baik-baik, jaga perilakumu, jaga ibadahmu, berbuat baik terhadap sesama. Semoga engkau selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat pamanku Ki Heru Cokro melepas kepergianku. Hampir 2 tahun aku tinggal di Padepokan Karangsewu, sampai akhirnya aku mampu mengendalikan pengaruh iblis dalam diriku. Sampai tiba saatnya bagiku untuk pergi melangkah membuka lembaran hidup baru. Akhirnya aku tiba di sebuah kota di Jawa Timur, kota yang berhawa sejuk dekat pegunungan. Aku langsung mencari alamat yang diberikan kawanku. Kabarnya di sana membutuhkan pegawai baru. Singkat cerita, aku akhirnya sampai di sebuah rumah yang sangat megah. Lalu disambut oleh seorang perempuan setengah tua. Nak Yuda ya? Temannya Heri yang mau kerja di sini kan? Tanya perempuan itu. Aku mengangguk sambil tersenyum lalu menjawab, "Betul Bu, apa benar ini rumah Pak Darsono?" Ucapku pada wanita itu. "Iya betul, saya Mbok Darmi, pembantu di sini. Mari silakan masuk," jawab perempuan itu. Aku dipersilakan duduk di teras. Tak lama kemudian Mbok Darmi datang bersama seorang pria. Lalu dia memperkenalkan dirinya. "Saya Darsono, kamu Yuda ya?" ucapnya sambil menjabat tanganku. "Betul Pak, apa benar Bapak sedang cari orang untuk kerja di sini?" jawabku. "Iya betul. Kalau boleh saya bertanya, kamu sudah menikah? Atau pernah menikah barangkali?" tanya Pak Darsono. "Belum Pak, memangnya kenapa?" tanya aku heran. Nggak apa-apa. Saya memang sengaja cari yang bujangan. Soalnya kan harus tinggal di sini dan tempatnya hanya cukup untuk 1 orang saja, jawabnya sambil tersenyum. Setelah sedikit berbincang-bincang, Pak Darsono pamit. "Saya tinggal dulu ya, biar nanti Mbok Darmi yang jelaskan," ucapnya lalu beranjak pergi. Aku dibawa Mbok Darmi ke sebuah kamar terpisah dari rumah utama, ada di halaman belakang. Tidak terlalu besar, ideal untuk 1 orang, dengan isi yang terbilang lengkap, termasuk kamar mandi di dalamnya. Tapi entah mengapa, suasana dalam kamar serasa tak nyaman. Ada hawa yang aneh. Mungkin perasaanku saja, batinku berucap. "Nah, ini kamar kamu. Mudah-mudahan kamu betah ya," ucap Mbok Darmi. Aku tersenyum sambil mengangguk, lalu mulai mengeluarkan isi tas. "Itu apa?" tanya Mbok Darmi saat aku mengambil Al-Quran kecil dari dalam tas. "Al-Quran, Mbok, memang kenapa?" jawabku balik bertanya padanya. "Oh, tapi kalau nanti mau membacanya, lebih baik pelan-pelan saja ya. Soalnya Pak Darsono gak suka suara-suara berisik," pinta Mbok Darmi. Sebuah permintaan yang aneh, tapi kuiyakan karena aku cuma numpang tinggal di sini. "Oh ya, satu lagi, kamu tidak boleh sembarang masuk ke dalam rumah sana ya. Kalaupun terpaksa harus izin dulu," jelas Mbok Darmi lagi. Kemudian Mbok Darmi pergi, kurebahkan diriku di kasur. Tapi tetap, suasana kamar ini terasa aneh. Aku tak tahu mengapa. Namun sebentar saja aku sudah terlelap kelelahan. Keesokan harinya aku mulai bekerja. Pak Darsono adalah seorang juragan perkebunan yang memiliki lahan yang sangat luas. Aku bekerja di salah satu area perkebunan itu. Jumlah pekerja perkebunan ini lumayan banyak. Tapi setelah beberapa waktu aku sadari kalau aku adalah yang paling muda di antara mereka. Dan anehnya lagi, hanya aku yang tinggal di area rumah Pak Darsono, sedangkan yang lain tinggal di rumah masing-masing.
karena sebagian besar mereka warga sekitar sini. Sepanjang hari saat bekerja, mereka tampak berbisik-bisik sambil memperhatikanku. Tapi aku maklum, biasanya orang baru memang selalu jadi perhatian. Aku tetap fokus bekerja saja. Sore hari sepulang bekerja, aku mandi dan siap-siap sholat maghrib di kamar. Tapi lagi-lagi, hawa kamar ini memang terasa lain, terutama saat aku sholat. Seolah-olah ada yang memperhatikanku. Aku memejamkan mata batinku, tapi semua nampak normal di kamar. Tapi kemudian, justru aku merasakan sesuatu yang lain dari dalam rumah Pak Darsono. Namun samar-samar seperti terhalang sesuatu. Ingin sekali aku mencari tahu, tapi kuurungkan niatku, karena aku tak mau lancang mencampuri urusan orang lain. Saat malam, aku duduk-duduk di depan pavilion kamarku. Kulihat ada seorang gadis datang mendekat. "Kamu Yuda ya, temannya Heri?" tanya gadis itu sambil tersenyum. "Aku Rahayu, panggil saja Ayu. Aku anak Pak Darsono," sambungnya lagi. Iya Mbak Ayu, salam kenal." "Mbak Ayu temannya Heri juga," ucapku tersenyum. "Jangan pakai Mbak, cukup Ayu saja." "Iya betul, aku teman Heri sejak kecil. Dia memang tadinya asli warga sini," jawab Ayu. Setelah lama berbincang-bincang, Ayu pamit. "Aku tinggal dulu ya. Senang bisa ngobrol sama kamu. Soalnya di rumah ini kami cuma bertiga. Bapak, aku dan Mbok Darmi," ucap Ayu lalu pergi masuk ke dalam rumah. Pak Darsono hanya punya satu anak. Istrinya telah lama meninggal. Mbok Darmi sudah kerja di rumah ini sejak Ayu masih kecil. Aku masuk kamar dan segera terlelap. Tapi dalam tidurku terasa ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut kamar dan makin mendekat. Aku bangun dan segera memperhatikan dengan mata batinku. Tapi lagi-lagi nihil. Malah justru dari dalam rumah Pak Darsono, kurasakan sesuatu sangat kuat dan jahat. Aku bangun dari tempat tidur, lalu meraih Al-Quran kecil di meja dan mulai membacanya. Sesuatu yang biasa aku lakukan untuk menenangkan diri. Tiba-tiba pintu kamar digedor dari luar. Aku bergegas membuka pintu, sepi. Aneh. Kemudian aku melanjutkan membaca lagi. Dan lagi-lagi pintu kamarku digedor dengan keras. Tapi lagi-lagi tak ada siapapun di luar sana. Dan di hari-hari berikutnya, kejadian itu selalu berulang setiap kali aku mulai membaca Al-Quran. Semenjak kejadian itu aku mulai merasa tak nyaman. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang tersembunyi di tempat ini? Aku ingin masuk ke dalam rumah, tapi selalu gagal karena tak punya alasan ataupun kesempatan baik. Hingga pada suatu hari, Mbok Darmi nampak menghampiriku. "Nak Yuda, bisa minta tolong. Lampu dapur mati. Bisa kamu ganti lampunya? Soalnya posisinya lumayan tinggi," pinta Mbok Darmi. Aku mengiyakan, lalu mengikutinya masuk ke dalam rumah. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam. Sebuah kesempatan yang telah lama aku tunggu. Dalam rumah ini memang sangat besar, dihiasi dengan perabotan antik yang mahal. Tapi suasana rumah ini terasa aneh bagiku. Saat menuju dapur, aku melewati sebuah kamar dengan pintu besar penuh ukiran, dan terasa hawa aneh yang selama ini menggangguku berasal dari dalam. Aku berhenti di depan pintu. "Ayo Nak Yuda, kok bengong di situ?" ucap Mbok Darmi mengagetkanku. Aku bergegas menyusul. Setelah selesai mengganti lampu, makin terasa hawa aneh itu makin kuat. Tapi mata batinku seakan terhalang dinding tebal. Dan beberapa malam berikutnya, aku selalu mengalami mimpi buruk yang sering berulang-ulang dan terasa seakan-akan nyata. Dalam mimpiku, aku berada di satu tempat, di mana tempat itu banyak sekali laki-laki muda. Wajah mereka nampak sedih, tersiksa, seakan memohon pertolonganku. Aku selalu terhentak dari tidur setiap kali aku mengalami mimpi itu. Mencoba menerka, memahami apa yang baru saja aku lihat dalam mimpi.
Hari-hari berikutnya, aku mulai sering memperhatikan gerak-gerik penghuni rumah itu. Pak Darsono, Mbok Darmi, dan juga Ayu. Di antara mereka, Pak Darsono yang paling aneh. Ayu pernah bercerita kalau ayahnya sering bicara sendiri dalam kamar. Bahkan Ayu beberapa kali memergoki ayahnya seperti sedang menyiapkan sesaji, entah untuk apa. Pekerja di perkebunan pun pernah bilang kalau banyak pemuda yang bekerja sebelum aku, tapi tak pernah bertahan lama. Mereka selalu pergi menghilang begitu saja tanpa pamit. Pada suatu saat, Ayu pernah mengeluh padaku, "Bapak makin hari makin aneh, Yud. Sekarang kami jarang ngobrol. Dengan macam-macam alasan, ya sibuk lah, capek lah. Aku makin kesepian," cerita Ayu dengan wajah sedih. Tapi sikap Pak Darsono padaku malah sebaliknya. Beliau akhir-akhir ini sering mengajakku ngobrol basa-basi, malah kadang-kadang mengajak makan malam bersama di rumah. Sedang Mbok Darmi terlihat normal-normal saja, layaknya seorang pembantu. Dia sangat sibuk mengurus rumah yang sangat besar ini, tapi dia selalu menolak bantuan dariku. Hingga akhirnya pada suatu malam yang takkan pernah bisa kulupakan, aku baru selesai sholat isya di kamar. Terdengar seseorang mengetuk pintu. Ayu datang sambil membawakan makan malam. Disuruh bapak katanya. Sambil menyantap makanan, Ayu mengajak ngobrol. Ku coba manfaatkan untuk bertanya hal-hal yang selama ini mengganjal dalam hatiku. Memang sebelum aku, siapa yang tinggal di kamar ini, Yuk? Aku mulai bertanya sambil menyuap makanan ke dalam mulut. Oh, banyak. Semua laki-laki, dan rata-rata seusia kamu. Tapi gak pernah lama. Mereka selalu pergi tiba-tiba begitu saja tanpa pamit. Bahkan barangnya selalu ditinggal. Aku juga gak tahu kenapa, jawab Ayu panjang lebar. Pergi gitu aja, terus gak pernah ada kabar lagi, tanyaku. Iya, aku juga heran. Padahal sebelumnya mereka terlihat betah dan senang di sini, jawab Ayu lagi. Terus gimana sikap bapakmu? Aku kembali bertanya. Bapak sih biasa aja. Lalu gak pakai lama langsung cari gantinya, jelas Ayu. Memang kenapa kamu tanya-tanya? Mulai gak betah, terus mau pergi juga, tanya Ayu serius. Aku cuma menggeleng sambil tersenyum, lalu lanjut bertanya. Maaf Yuk, aku mungkin terdengar lancang, tapi apa kamu pernah melihat atau merasakan kehadiran sosok aneh di rumah kamu? Tanyaku hati-hati. Sosok aneh? Maksudnya setan gitu, makhluk halus, jawab Ayu keheranan. Aku mengangguk sambil menunggu jawabannya. Gak pernah. Memang rumahku terlihat kuno dan antik, tapi selama ini aku nyaman tinggal di sini. Memangnya kenapa? Aku balik bertanya. Gak apa-apa, cuma nanya aja. Ini aku udah selesai makan, piringnya aku kembalikan besok ya, jawabku mengalihkan pembicaraan. Jangan, sini aku bawa lagi aja, biar Mbok Darmi nanti yang beresin, kata Ayu sambil ikut membereskan wadah bekas makan. Oh iya Yud, malam ini aku disuruh bapak menginap di rumah budeku. Dia tinggal sendiri, letaknya tak jauh dari sini. Nanti lain kali kamu kuajak main ke sana ya, ucap Ayu lalu beranjak pergi. Beberapa jam kemudian aku merasakan kepalaku pusing. Tubuhku terasa sangat lemas. Mungkin aku terlalu lelah bekerja, batinku berucap. Tak lama aku tertidur dengan sangat lelap. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tapi kemudian dalam tidurku, aku seperti mencium bau dupa yang sangat menyengat, membuat napasku sesak. Lalu perlahan aku terbangun. Aku terkejut. Aku kini dalam posisi terlentang, tertidur pada sebuah ranjang di dalam sebuah kamar lain. Di hadapanku Pak Darsono nampak bersila sambil komat kamit. Aku coba bangun, tapi aneh, badanku terasa kaku, sangat sulit digerakkan. Sekuat tenaga aku mencoba, namun sia-sia. Aku tetap tak bergerak. Hanya mulutku saja yang masih bisa untuk bicara. Pak, apa maksud semua ini? Kenapa saya dibuat begini? Teriakku pada Pak Darsono.
Dia tersenyum namun tidak menjawab. Lalu kemudian datang Mbok Darmi membawa nampan berisi sesaji. Aku makin heran. Apa mau kalian? Lepaskan saya, atau saya akan teriak, ucapku sambil meronta. Diam kamu. Silakan saja kalau mau teriak. Tak ada yang bakal mendengar, bentak Mbok Darmi. Mbok Darmi nampak lain, sangat berbeda dari yang biasa kulihat. Pak, apa salah saya? Bapak mau apa? Tanyaku pada Pak Darsono lagi. Pak Darsono tersenyum lalu berkata, kamu akan kujadikan tumbal pesugihan yang akan kupersembahkan pada junjunganku. Kamu lebih baik diam saja. Dia menjawab. Kenapa saya? Apa salah saya sama bapak? Tanyaku lagi. Kamu gak salah apa-apa. Seperti semua pemuda bujangan sebelum kamu yang sudah aku tumbalkan, jawab Pak Darsono. Memang syaratnya seperti itu. Seorang pemuda yang belum pernah menikah kutumbalkan setiap tahun, lalu aku akan semakin kaya. Sambung Pak Darsono sambil tertawa. Dia nampak lain, kini wajahnya terlihat bengis. Kini terjawab sudah semua pertanyaan dalam hatiku. Semua hal aneh yang kurasakan ternyata berujung pada sebuah ritual pesugihan. Diriku berusaha tenang sambil menyalurkan tenaga dalam ke seluruh tubuh agar aku bisa segera dapat bergerak lagi. Tak lama kemudian, Mbok Darmi sibuk mempersiapkan semua proses ritual. Ternyata wanita tua ini adalah kuncenya, Jahanam. Tapi tiba-tiba mulai kurasakan ada hawa aneh yang sangat jahat hadir di dalam ruangan. Perlahan-lahan semakin kuat dan akhirnya secara perlahan muncul sosok makhluk tinggi kurus dengan mata merah menyala. Sekujur tubuhnya berwarna hitam licin berlendir. Tangannya sangat panjang, hampir menyentuh lantai. Dengan kuku yang runcing dan tajam, lidahnya menjulur. Mengerikan. Aku sadar akan situasi saat ini, namun tubuhku belum juga pulih. Tapi aku telah siap dengan ilmu pelindung raga supaya makhluk itu tak dapat mendekatiku. Aku siap menghadapi apa yang akan terjadi. Makhluk itu mulai mendekat, matanya yang merah menatapku tajam. Tapi kemudian gerakan makhluk itu terhenti. Dia tak dapat menjamahku. Sosoknya terhalang pagar pelindung raga yang bagai perisai melindungi tubuhku. Saat dia mencoba menjulurkan tangannya ke arah leherku, dia menjerit kesakitan. Makhluk itu sangat marah. Pak Darsono dan Mbok Darmi pun tak kalah terkejut. Saling pandang satu sama lain, tak mengerti apa yang terjadi. Mbok, ini ada apa? Kenapa bisa begini? Tanya Pak Darsono ke Mbok Darmi. Dia nampak panik. Mbok Darmi diam tak menjawab. Wajah wanita tua itu pun nampak sangat tegang. Rupanya wanita itu mulai sadar apa yang terjadi. Celaka Pak, kita salah pilih tumbal. Anak ini ternyata bukan anak sembarangan, ucapnya nampak ketakutan. Tapi semuanya terlambat. Makhluk itu malah balik menyerang Pak Darsono. Sebentar saja pria itu meregang nyawa dalam cekikan kuku-kuku tajam sang makhluk. Mbok Darmi nampak sangat ketakutan. Dia cuma bisa pasrah di tempatnya. Dia pun menjadi korban amarah makhluk itu, tewas dicekik sang iblis. Tragis. Kemudian sang makhluk coba kembali mendekatiku. Nampaknya dia masih bernafsu ingin menyerangku. Aku yang kini telah pulih dan sanggup bergerak tak tinggal diam. Aku bangkit dan langsung menghantam makhluk itu dengan ilmu pemusnah yang sudah kupersiapkan dari tadi. Makhluk itu meraung, tubuhnya terpental dan tiba-tiba saja menghilang. Makhluk itu kabur. Tapi tak akan kulepaskan. Aku harus memusnahkannya, ucapku membatin. Aku langsung duduk bersila, kupejamkan mata, memusatkan pikiran, menajamkan mata batin, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Beberapa saat kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang lain di sekitarku. Saat kubuka mata, aku seperti berada di tempat lain. Semua serba gelap, dunia tanpa batas alam gaib. Tak jauh dari tempatku,
terlihat sebuah bangunan mirip istana. Aku segera menghampiri, nampak suram. Istana yang nampak sunyi, tanpa pengawal. Kulangkahkan kaki sampai di depan pintu istana. Kuperhatikan sekeliling. Astaga, ternyata beberapa bagian dari istana ini terbuat dari tubuh manusia. Pilar-pilar istana itu ternyata berupa jajaran manusia. Bahkan tangga naik menuju pintu pun terdiri dari manusia-manusia yang tersusun sedemikian rupa, dan mereka terlihat masih hidup. Mengerikan. Saat kuperhatikan, semua manusia itu tak bisa bicara, tapi mereka seperti tak henti menangis. Aku melangkah masuk ke dalam istana, dan kini aku berada dalam sebuah ruang besar. Dalam ruangan itu kulihat nampak puluhan pemuda berdiri berjajar. Wajah mereka pucat, dengan wajah sedih memilukan, persis seperti dalam mimpiku. Kulihat sesosok wanita berbadan gemuk, duduk di atas kursi yang juga terbentuk dari manusia. Di sampingnya ada meja yang juga terbentuk dari manusia-manusia yang membungkuk, dan salah satunya adalah Pak Darsono. Di dekat wanita gemuk itu berdiri makhluk yang tadi berhadapan denganku. Aku makin penasaran, aku melangkah mendekat, tapi tiba-tiba wanita itu memandang ke arahku lalu berkata, "Apa maksud kedatanganmu ke tempatku ini, wahai anak siluman ular?" Ucap wanita itu dengan lantang. Aku kaget mendengar perkataannya. Bagaimana dia bisa tahu siapa diriku? Tapi dengan tenang aku menjawab, "Bagaimana engkau bisa mengenaliku? Siapakah engkau? Dan siapa makhluk hitam yang ada di dekatmu?" Tanya aku bertubi-tubi. Perempuan itu tertawa kemudian menjawab, "Aku Nyi Roro Lemu, penguasa tempat ini, dan makhluk hitam itu adalah abdi setiaku. Aku juga kenal siapa dirimu, wahai anak siluman ular, dan kau tak punya urusan di sini. Lebih baik kau segera pergi," ucap wanita gemuk itu. Aku terdiam mendengar jawabannya, lalu kembali bertanya, "Mengapa banyak sekali pemuda-pemuda di tempatmu ini? Dan siapa manusia-manusia yang kau siksa sedemikian rupa seperti itu?" Ucapku kembali. Nyi Roro Lemu dengan sinis menjawab, "Para pemuda itu adalah tumbal persembahan dari para manusia yang menyembahku. Mereka yang melayani nafsuku, aku hisap saripati hidupnya, sehingga aku bisa kekal abadi. Sedangkan manusia-manusia yang kujadikan budak-budakku ini, dulunya mereka adalah para manusia serakah yang menyembahku dengan imbalan harta. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini sebelum aku marah dan berubah pikiran," ucap Nyi Roro Lemu yang terlihat mulai emosi. Aku tercekat, lalu mencoba tenang dan kembali berbicara. "Nyi Roro Lemu, aku minta engkau lepaskan mereka. Berhentilah memperdaya manusia. Jangan kau jerumuskan mereka dalam kemusyrikan," ucapku kemudian. Wanita itu tertawa lalu menjawab, "Hahaha, kau kira dirimu siapa? Lebih baik kau pergi dari sini, atau kujadikan dirimu budak seperti mereka," ucapnya sombong. Lalu dengan tegas aku menjawab, "Baiklah, sudah takdir kita bertemu, dan aku akan menghentikanmu dengan caraku sendiri." Aku berkata sambil bersiap-siap. Nyi Roro Lemu nampak marah, lalu memerintahkan sang makhluk hitam untuk menyerangku. Makhluk hitam itu langsung maju menyerang. Aku sudah siap. Kami pun langsung terlibat perkelahian sengit. Namun setelah beberapa saat, makhluk itu meraung terpental terkena hantamanku. Tubuhnya nampak hangus terbakar, lalu musnah. Nyi Roro Lemu sangat marah. Perlahan dia berubah. Kini dirinya menjadi sosok wanita berbadan sangat gemuk yang berukuran sangat besar, dengan payudara yang panjang menggelantung sampai perut. Rambutnya kasar dan panjang menyentuh tanah. Giginya besar dengan taring yang tajam. Dia langsung membabi buta menyerang. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kukerahkan semua kemampuan untuk menghadapinya, tapi ternyata aku tak sanggup mengimbanginya, dan mulai terdesak hebat. Hingga pada suatu kesempatan, tiba-tiba rambutnya menjulur panjang, melilit sekujur tubuhku. Aku tak mampu melepaskan diri. Tenagaku seperti tersedot habis.
Kedua tangannya mencekik leherku dengan sangat keras. Aku tak mampu bernafas. "Mampus kau! Bersiaplah jadi budakku!" teriak Nyi Roro Lemu. Diriku tak sanggup bergerak. Badanku terasa lemas. Aku meregang nyawa. Di saat yang genting, terpaksa harus kugunakan sesuatu yang selama ini sangat kubenci, yang bersemayam abadi dalam tubuhku ini. Kupejamkan mataku. Perlahan ada rasa panas menjalar ke seluruh tubuh. Dan akhirnya aku berteriak keras. Tubuhku perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna keemasan. Mataku merah menyala. Lidahku menjulur panjang dengan ujungnya yang terbelah. Nyi Roro Lemu sangat terkejut. Aku langsung melepaskan diri dari cengkramannya. Kini kami berdua saling berhadapan, tapi dengan sosokku sebagai siluman ular. Nyi Roro Lemu kembali maju menyerang, tapi kini dengan wujudku sebagai siluman ular. Aku jauh lebih unggul darinya. Aku pun sanggup meladeni serangannya. Hingga dalam beberapa saat saja Nyi Roro Lemu terhempas terkena hantamanku. Dia tergeletak tak berdaya. Aku berdiri gagah di hadapannya. Dalam kondisi sudah tak berdaya, Nyi Roro Lemu memohon padaku, "Ampuni aku. Apapun yang kau minta, pasti akan kuberikan. Kau ingin harta atau kekuasaan, aku mampu memberikannya," ucap Nyi Roro Lemu. Aku tersenyum sinis mendengarnya. "Maaf, aku tak butuh itu semua. Sekarang terimalah ajalmu," jawabku sambil menghantamkan pukulan yang dahsyat. Nyi Roro Lemu meraung, seluruh tubuhnya terbakar hebat, kemudian menjadi abu, musnah. Bersamaan dengan musnahnya Nyi Roro Lemu, seluruh pemuda-pemuda dan para manusia pengisi istana tiba-tiba juga ikut menghilang. Aku tak tahu kemana, tapi semoga mereka mendapat tempat yang lebih baik. Kemudian aku langsung ambil posisi duduk bersila. Kuatur nafasku. Perlahan sisik emas di sekujur tubuhku menghilang. Ada hawa dingin di sekitar pusarku, pertanda aku telah normal kembali. Lalu tiba-tiba saja seluruh istana bergetar hebat, bergemuruh seakan diguncang gempa yang sangat dahsyat. Celaka, tempat ini akan musnah. Aku harus segera pergi dari sini, batinku berucap. Kembali ku pejamkan mata, memusatkan pikiran, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Tak lama kemudian, suasana terasa berubah. Saat ku buka mata, ternyata kini aku telah kembali berada di kamar. Alhamdulillah, ucapku bersyukur terhindar dari makhluk jahanam yang kini telah musnah. Lalu ku urus jasad Pak Darsono dan Mbok Darmi. Keesokan harinya seluruh penduduk geger. Terjawab sudah pertanyaan mereka selama ini. Rupanya penduduk sekitar telah lama curiga, namun tak bisa berbuat apa-apa karena tak punya bukti. Ayu nampak sangat terpukul sekali. Kenyataan ini masih belum bisa diterimanya. Dia masih belum percaya kalau selama ini bapaknya dan Mbok Darmi bersekutu dengan iblis. Aku coba menenangkan, gadis itu tak henti menangis, seperti memohon perlindunganku. Aku tawarkan dia untuk ikut pulang ke padepokan pamanku di Karangsewu. Ku berharap dia dapat bimbingan yang mampu menenangkan jiwa dan melindunginya. Dia pun setuju. Pamanku pun menerimanya dengan senang hati. Beliau bersimpati pada nasib gadis malang itu. Setelah yakin Ayu ada di tempat yang aman, aku pamit pergi. Kulanjutkan rencana untuk kembali memulai kehidupan baru. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.